Shalom, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pinjaman. Jadi tujuan dari dibuatnya tugas ini yaitu untuk memodalkan situasi keuangan seperti pinjaman menggunakan rumus anuitas serta menyelidiki secara numerik atau grafis pengaruh parameter seperti suku bunga dan periode pembayaran terhadap hasil akhir. Kami mempunyai 3 data pembayaran bulanan. Yang pertama adalah periode 12 bulan dengan bunga nominal 15% pembayaran bulanan, masuk ke dalam kategori sama periode namun beda bunga. Lalu kedua, kami mempunyai periode 24 bulan dengan bunga nominal 12%, masuk ke dalam kategori sama bunga namun berbeda periode. Lalu data ketiga adalah periode 12 bulan dengan bunga nominal 12%, masuk ke dalam kategori sama bunga dan juga sama periode. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang versi sama periode tapi beda bunga. Nah, periodenya tuh ada nanti yang 12 bulan, terus bunganya tuh 15%. Nah, kita menggunakan rumus yang ini, A sama dengan M atau P kali dalam kurung I per I kurang dalam kurung 1 tambah I tutup kurung min P. Nah, nanti P ini merupakan modal awal, saldo awal itu yang ada tuh kami pakai yang 5 juta, terus I suku bunga. Suku bunga tersebut tuh awalnya 15% namun dibagi dengan 12 bulan sehingga hasilnya nanti 1,25%, terus 1,25% tuh 1,25 per 100, jadi nanti hasilnya 0,0125. Nah, nanti P-nya tuh sama dengan jumlah periode atau bulanan yang ada gitu, jumlah periode dalam bentuk bulanan yaitu 12 bulan. Nah, kita bisa lihat yang A tuh sama dengan 5 juta kali dalam kurung 0,0125 pakai I yang tadi yang sudah dibagi dengan 12 terus dipersenkan lagi. Terus nanti dia per 1 kurang dalam kurung 1 tambah 0,0125 tutup kurung pangkat min 12 tuh pakai yang periode 12 bulan. Nanti di bulan pertama dapat bunga 5 juta kali dengan 0,0125 atau I-nya nanti dapat hasil 62.500 sekian. Setelah itu pokoknya tuh itu hasil anuitas yang tadi 451 yang paling pertama kita cari itu nanti dikurang dengan bunga yang ada gitu. Nanti hasilnya 388.791 sekian. Lalu saldo akhirnya tuh nanti saldo awal kurang dengan pokok yang ada, nanti hasilnya 4.611 sekian. Sehingga hal yang sama dibuat sampai ke bulan yang ke-12 gitu, bulan yang ke-12 sehingga dapatkan saldo akhir 0. Kenapa belum dilihat, Jadi ini merupakan perhitungan yang lebih rinci dari yang sebelumnya, yaitu periode 12 bulan dengan bunga nominal 15%. Nah, di sini kita cari lebih rincinya dari bulan pertama sampai bulan yang ke-12 sehingga saldo akhir yang didapat adalah 0. Berikutnya adalah bunga sama bunga dan beda periode. Nah, bunganya nominal 12% dan periodenya 24 bulan. Nah, masih menggunakan rumus yang sama. Bulan pertama saldo awalnya 5 juta dan bunga sama dengan 5 juta dikali 0,01 sama dengan 50.000. Nah, pokoknya 235.000 sekian dikurang dengan 50.000 sama dengan 180.000 sekian. Dan saldo akhir 5 juta dikurang 185.000 sekian, hasilnya 4.800.000 sekian. Nah, rumus yang sama digunakan dari bulan ke pertama sampai ke bulan ke-24. Dari tabel berikut, hasil akhirnya mencapai 0 rupiah pada pojok kanan bawah. Dan yang terakhir adalah case di mana dia punya bunga dan juga periode sama, di mana periodenya adalah 12 bulan dan bunga nominalnya adalah 12%. Menggunakan rumus anuitas kita akan mendapatkan hasil 444.000 sekian. Dan pada bulan pertama kita dapat mencari saldo awal, bunga, pokok dan saldo akhir menggunakan rumus yang sama. Saldo awal dapat kita lihat adalah 5 juta, dan untuk mencari bunga kita menggunakan rumus 5 juta dikali dengan 0,01 dan mendapatkan hasil 50.000. Itu menjadi bunganya. Untuk mencari pokok kita akan menggunakan hasil dari anuitas itu 444.000 sekian dikurang dengan bunga yakni 50.000 untuk mendapat hasil 394.000 sekian. Saldo akhir kita dapat mencarinya menggunakan rumus 5 juta dikurangi dengan pokok tersebut yaitu 394.000 sekian untuk mendapatkan hasil 4.605.000 sekian. Itu pada bulan pertama. Menggunakan rumus yang sama untuk bulan kedua, 3, keempat dan seterusnya kita mendapat juga pada bulan ke-12 dengan saldo awal 439.000 sekian. Dan bunga tetap sama yaitu 0,01 dan untuk mencari pokoknya kita menggunakan anuitas tersebut yang kita sudah dapat yaitu 44.000 sekian dikurangi dengan 4.398.000 sekian. Untuk mencari saldo akhir pun kita menggunakan rumus 439.000 sekian dikurangi dengan angkanya sendiri yaitu 439.000 sekian untuk mendapatkan hasil 0, menandakan bahwa kita sudah mencapai akhir dari pinjaman. Seperti yang dapat kita lihat dari tabel ini, dengan menggunakan rumus yang sama untuk dari bulan 1 sampai ke bulan 12, kita akan mendapatkan hasil yang sama seperti slide sebelumnya, yakni pada bulan 12 kita mendapatkan saldo akhir Rp0.000. Jadi kita akan bandingkan, ada terdapat 2 perbandingan. Nah, perbandingan yang pertama itu antara yang beda suku bunga sama yang sama suku bunga dan sama periode. Nah, kalau yang beda suku bunga, periodenya itu 12 bulan dengan bunganya 15%. Maka angsuran per bulannya adalah Rp451.292. Maka total bunganya adalah Rp415.499. Nah, kalau yang sama bunga dan sama periodenya 12 bulan sedangkan bunganya 12%. Dengan angsuran per bulannya adalah Rp444.244 dengan total bunganya Rp330.929. Nah, pengaruhnya itu yang dapat kita analisis. Kalau misalnya periodenya pendek yaitu 12 bulan, maka perbandingan bunga langsungnya akan membuat cicilan bunganya itu naik, bulanannya itu naik. Sedangkan dengan bunga yang lebih tinggi, maka total biaya pinjaman juga otomatis akan lebih besar. Jadi perbedaan antara yang sama bunga sedangkan yang
Perbandingan antara yang berbeda suku bunga dengan yang sama suku bunga dan sama periode adalah 3%, yang menyebabkan tambahan bunga total itu sekitar Rp84.572 selama 1 tahun. Nah, terus perbandingan yang kedua itu dengan yang beda periode sama yang sama bunga dan sama periode. Nah, yang berbeda periode itu periodenya 24 bulan dengan bunganya 12%. Maka angsuran per bulannya itu Rp235.367. Maka total bunganya itu Rp648.817. Sedangkan yang sama bunga dan sama periode dengan periode 12 bulan dan bunganya 12%, maka angsuran per bulannya itu adalah Rp444.244 dengan total bunganya Rp330.927. Nah, pengaruhnya yang dapat kita analisis karena bunganya sama-sama 12% tetapi periodenya berbeda, maka terjadi pemanjangan waktu yang membuat cicilan bulanan itu jauh lebih kecil. Namun pada total bunga yang harus dibayar justru akan naik Rp317.890. Artinya tenor yang panjang itu akan memberi keringanan bulanan, tapi akan membuat biaya total itu jauh lebih mahal. Kedua yang dapat kita analisis adalah kondisi yang menguntungkan bagi seorang nasabah. Nah, bila tujuan seorang nasabah adalah untuk menghemat total biaya, maka lebih baik memilih dengan tenor yang lebih pendek dengan bunga yang lebih rendah. Maka dapat memilih yang sama suku bunga dan sama periode. Sedangkan bila tujuan utama dari seorang nasabah adalah untuk meringankan beban bulanan, maka dapat memilih yang tenornya itu lebih panjang. Jadi sebenarnya yang lebih menguntungkan itu relatif. Kalau misalnya sama suku bunga dan sama periode itu menguntungkan dari sisi total bunga. Sedangkan kalau yang beda periode itu menguntungkan dari sisi angsuran per bulan. Sedangkan kalau pilih yang beda bunga, itu paling tidak menguntungkan karena bunganya pasti lebih tinggi. Lalu kita dapat melihat dari 3 sudut pandang pelaku. Yang pertama itu pekerja gaji UMR, itu dapat memilih periode yang lebih panjang agar mendapatkan angsuran bulanan yang lebih terjangkau. Lalu kedua, kalau misalnya dari sudut pandang keluarga, maka dapat memilih tenor yang lebih pendek supaya bunga totalnya itu lebih rendah. Lalu ketiga, kalau misalnya lihat dari sudut pandang pelaku usaha, jika misalnya pelaku usaha meminjam untuk modal yang produktif dan pendapatan dari proyek melebihi bunga, maka disarankan untuk memilih tenor yang bisa disesuaikan. Namun kalau misalnya meminjam untuk modal konsumtif, maka dapat diusahakan untuk memilih tenor yang lebih pendek. Lalu bagian ketiga yang dapat kita analisis adalah contoh kasus. Contoh kasus di sini kalau misalnya Sasa ingin meminjam uang 5 juta untuk biaya kursus memasak selama 1 tahun. Maka dengan gaji yang Sasa miliki adalah 2.500.000 per bulan dan Sasa dapat menyisakan 500.000 setiap bulan. Maka perbandingan produknya, yang pertama kalau misalnya Sasa memilih dengan beda bunga, yaitu dapat dicicil Rp451.292, masih bisa ditutup dari tabungan bulanan yaitu 500.000. Lalu pilihan yang kedua kalau misalnya Sasa memilih yang beda periode, maka cicilannya itu adalah Rp235.367. Ini sangat ringan tetapi nanti bunganya pasti akan naik tinggi dengan total Rp648.817. Sedangkan kalau misalnya Sasa memilih dengan yang sama bunga dan sama periode, maka cicilannya adalah Rp444.244, pas dengan kemampuan 500.000 per bulan, sehingga direkomendasikan Sasa untuk memilih yang sama bunga dan sama periode. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tabel dan grafik yang ada. Yang pertama itu saldo awal. Nah, saldo awal kalau teman-teman bisa lihat itu warnanya garis orange. Nah, itu menunjukkan sisa pinjaman di awal tiap bulan. Nah, nilainya terus menurun dari 5 juta rupiah di bulan pertama hingga mendekati atau 0 rupiah di bulan yang ke-12. Nah, penurunan ini terjadi karena setiap bulan itu ada cicilan yang harus dibayarkan gitu. Nah, terus saldo air. Saldo air tuh itu warnanya tuh yang warna garis biru. Nah, ini menunjukkan sisa pinjaman setelah pembayaran angsuran bulan tersebut. Nah, garis ini tuh kalau teman-teman lihat ini sejajar dengan saldo awal, namun selalu lebih rendah karena cicilan sudah dibayarkan gitu. Terus bunga tuh yang warna garis hijau. Nah, nilai bunga ini menurun seiring dengan menurunnya saldo pinjaman yang ada. Nah, ini menunjukkan bunga tuh dihitung dari sisa pinjaman, sehingga semakin kecil pokok pinjaman, semakin kecil pula bunga yang dibayar. Berikut adalah tabel dan grafik dari periode 24 bulan dan bunga nominalnya sebesar 12%, yaitu sama bunga dan beda periode. Yang pertama bisa kita lihat sistem angsuran tetap besar cicilan per bulan tetap 235.367 sekian, membuat perencanaan keuangan lebih mudah dan stabil. Dan yang kedua bisa dilihat bunga menurun dan bunga dihitung dari sisa pinjaman, sehingga semakin lama cicilan berjalan bunga semakin kecil. Dan yang keempat, porsi pokok pinjaman naik dan porsi pembayaran pokok terus meningkat tiap bulan karena bunga berkurang. Dan yang keempat, yang terakhir, saldo pinjaman turun bertahap. Saldo pinjaman berkurang secara konsisten hingga lunas di bulan ke-24. Sekian. Berikut ini adalah tabel dan grafik untuk periode sama yakni 12 bulan dan bunga nominal yang sama yakni 12%. Dari sini kita dapat melihat bahwa pertama, cicilannya akan tetap. Angsuran per bulan tetap 444.000 sekian bersifat tetap, sehingga memudahkan pengelolaan keuangan bulanan. Yang kedua adalah penurunan bunga. Bunga bulanan turun dari Rp50.000 di bulan pertama menjadi Rp4.398.000 di bulan terakhir. Yang ketiga, porsi pokok meningkat. Semakin lama, porsi pembayaran pokok semakin besar, mempercepat penurunan saldo pinjaman. Dan yang keempat, pelunasan juga menjadi lebih cepat. Dengan tenor 12 bulan, pinjaman lebih cepat lunas dibanding tenor yang lebih panjang, meskipun cicilan bulanan pun menjadi lebih tinggi. Nah, yang berikutnya adalah kesimpulan dan refleksi. Yang pertama ada rekomendasi. Ada beberapa rekomendasi yang berikut: meminimalkan total biaya dengan memilih periode pendek dengan suku bunga lebih rendah, dan pilihlah suku bunga yang sama dan periodenya sama, karena suku bunganya 12% dibagi 12 bulan. Yang berikutnya menjaga cash flow bulanan dan memilih tenor yang lebih panjang, yaitu memilih periode yang sama dengan suku bunganya, tapi harus membayar bunga lebih tinggi totalnya. Dan yang terakhir, hindari suku bunga tinggi jika tidak mendapat manfaat relatif dari pinjaman tersebut.
Jadi alasannya tuh nanti karena tenor pendek. Nah kalau misalnya tenor pendek nanti hutangnya tuh kayak cepat lunas gitu. Lalu saldo berkurang lebih cepat karena saldo pokok tuh lebih cepat untuk menurun. Maka bunga yang dihitung setiap bulan tuh otomatis juga tuh semakin kecil adanya. Akibatnya total bunga yang terkumpul nantinya lebih rendah. Nah kalau misalnya tenor panjang nanti cicilan kecil tapi saldo pokok lebih lama berkurang. Nah misalnya nanti pada contoh opsi yang ketiga, cicilan 235.000 tuh kelihatan kayak rendah atau gampang gitu. Namun tapi saldo pokok berkurang pelan-pelan. Akibatnya lebih lama dipinjam gitu oleh bank atau koperasi, sehingga bunga yang dihitung sama 24 bulan selama 24 bulan tuh jadi lebih besar. Dan yang terakhir kita akan melihat refleksi dari sudut pandang BCWT Wonderfully Made. Tuhan telah memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan untuk mengambil pilihan yang bijak, dan itu juga termasuk dalam konteks keuangan. Pinjaman atau topik yang kita ambil ini menjadi salah satu sarana yang dapat membantu kita dalam situasi-situasi tertentu. Tetapi jika tidak akan menjadi beban jika tidak dikelola dengan bijak dan dengan baik. Oleh karena itu, kita harus bisa melihat bahwa pinjaman bukanlah cara instan untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun pinjaman harus dilihat sebagai amanah yang perlu dikelola dan dilunasi dengan penuh integritas, sama seperti yang diajarkan kita dalam Alkitab. Terima kasih.